Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat literasi, berjumpa kembali dengan Ibu Indrin Nursyafitri, pembimbing dari SDN Manggahang 1, Kecamatan Bala Endah. Dalam kesempatan kali ini, Ibu akan menceritakan dongeng yang berjudul Sesal Kemudian Tidak Berguna, karya dari Ibu Suud dan diterbitkan oleh PT Mediantara Semesta. Jumlah halaman yang telah Ibu baca di buku ini yaitu 24 halaman. Kita simak bersama ya. Pada zaman dahulu itu ada seekor jago dan belibis yang hidup rukun di hutan rimba. Mereka keduanya itu bisa terbang. Nah, namun pada zaman itu tiba-tiba musim kering atau kekeringan melanda di hutan tersebut sehingga menyebabkan danau dan sawah ikut mengering. Tidak ada ikan satupun dan tidak ada biji-bijian yang tersisa. Mereka sangat kelaparan. Namun, tidak lama kemudian tiba-tiba peri cantik datang menghampiri mereka. Lalu, tanpa pikir panjang, jago dan belibis pun meminta tolong kepada peri cantik. Dan peri cantik itu bersedia menolongnya. Peri cantik itu berkata, "Datanglah kalian ke selatan, nanti akan ada tugas yang harus kalian lakukan di sana." Tidak tanpa pikir panjang, belibis dan jago itu menyanggupinya dengan senang hati. Tak lama kemudian mereka pergi ke selatan. Nah, sesampainya di selatan, mereka berjumpa kembali dengan peri cantik. Lalu peri cantik itu pun berpesan bahwa jagalah sawah dan tambak ikan ini dengan jujur. Setelah mengatakan itu, peri cantik pun pergi begitu saja. Lantas setelah peri cantik itu pergi, jago dan belibis bergantian menjaga sawah dan tambak ikan dengan sepenuh hati dan dengan sungguh-sungguh. Namun ada satu momen yang menentukan ini. Pada suatu saat, jago tidak bisa menahan hawa nafsunya karena dia merasa lapar dan dia karena tidak bisa menahan hawa nafsunya, lalu tiba-tiba jago memakan padi yang ada di sawah begitu saja sampai dia tidak tersadar bahwa dia sudah memakan padi itu sampai habis. Dia pun kebingungan karena dia tidak tahu bagaimana cara dia harus bertanggung jawab kepada peri cantik nanti. Namun, sisi lain ada seekor belibis yang dengan sungguh-sungguh dan telaten untuk menjaga tambak ikan sehingga ikannya itu tumbuh dengan subur, tumbuh dengan gemuk-gemuk. Walaupun belibis juga sama memiliki hasrat untuk ingin memakan ikan tersebut. Namun di dalam hatinya dia memiliki tekad bahwa ikan-ikan tersebut itu bukan miliknya sehingga dia tidak berhak untuk memakan ikan itu. Tak lama kemudian musim panen pun tiba. Saat musim panen tiba, peri cantik datang menghampiri jago dan belibis. Yang pertama ditanya itu ternyata jago. Peri cantik bertanya bahwa mana hasil panen yang telah engkau jaga, jago? Katanya begitu. Nah, karena jago kebingungan, dia hanya berkata, "Tidak tahu." Nah, lantas ketika peri cantik mendengar jawaban dari jago, dia marah. Lalu peri cantik itu pun berkata, "Karena kamu tidak jujur dan tidak bisa bertanggung jawab, maka akan aku beri kau hukuman. Hukuman untukmu yaitu untuk mulai saat ini kamu sudah tidak bisa terbang lagi," kata peri cantik. Saat mendengar itu, jago pun hanya bisa menjawab tidak tahu. Karena tidak tahu harus menjawab apa lagi. Peri cantik pun bilang, "Selain kamu tidak bisa terbang, kamu juga akan saya buat menjadi orang atau menjadi seekor yang pelupa," katanya gitu.
Dia hanya bisa menangis, namun kata yang diucapkannya itu selalu kata tidak tahu. Nah, dia hanya bisa mengucapkan kata itu saja. Di sisi lain, peri cantik itu pun melihat hasil kerja belibis yang sangat bagus. Dia memuji hasil belibis yang bisa menjaga tambak ikannya dengan sangat baik. Selain itu, ikan-ikannya dapat tumbuh subur dan gemuk. Lalu, peri cantik itu pun bilang kepada belibis, "Kau boleh memakan ikan sesuka hatimu," katanya. Namun belibis itu menjawab, "Tidak perlu peri cantik, cukup hanya satu ekor yang saya akan makan. Karena dengan satu ekor pun saya bisa merasa kekenyangan. Dan itu cukup bagi saya," kata belibis. Betul. Setelah itu, peri cantik merasa tersentuh oleh kata-kata belibis. Lalu peri cantik pun bilang, "Sepertinya kau orang baik dan bertanggung jawab, maka dari itu akan saya beri hadiah untukmu," kata peri cantik. "Sekarang lihatlah kakimu itu, selain kau bisa terbang, kali ini kau juga bisa berenang dengan kaki itu." Otomatis belibis itu pun berterima kasih karena sudah diberikan kelebihan lainnya selain bisa terbang. Dia sangat bersyukur dan mengucapkan rasa terima kasih itu langsung kepada peri cantik. Nah, lalu bagaimana dengan nasib jago? Ayam jago pun pulang jalan kaki sendirian dengan merasa lelah dan perjalanannya karena sangat jauh sekali yang harus dia tempuh sendirian. Setelah itu dia sampai rumah, dia merasa kelelahan dan dia pun menyesali apa yang telah dia perbuat karena memang sesal yang telah dia sesali itu tidak ada gunanya lagi karena selain sampai rumah kelelahan, tidak ada makanan, dan dia pun hanya bisa meratapi dan menyesali perbuatannya itu. Mungkin cukup sekian yang dapat aku sampaikan dalam kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat untuk yang mendengarkan. Ibu akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.